Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aldi Edudistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV teman-teman ya. Nah, namun kali ini kita akan membahas hal yang berbeda. Kita akan beralih ke pertanyaan beserta jawaban terkait dengan drone FPV atau disingkatnya Q&A ya. Nah, apa yang sering ditanyakan oleh pemain-pemain drone FPV khususnya untuk kita yang pemula ya. Yang pertama yang biasa sering masuk di saya itu, saya lihat dulu ya. Yang pertama itu drone untuk pemula ya. Drone FPV untuk pemula itu seperti apa Bang ya. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau berbicara drone FPV untuk pemula, saya rasa tidak ada drone FPV untuk pemula. Karena kenapa? Hobi satu ini, drone FPV ini sangat mudah jatuh ya, dan sangat rentan saya rasa. Apalagi teman-teman menggunakan mode penerbangan acro, itu sangat rentan sekali ya. Kalau masalah rusak dan jatuh itu menjadi hal yang sangat biasa di kita. Nah, saya rasa teman-teman harus pertama-tama membutuhkan itu ada setidaknya basic skill dalam menerbangkan sebuah drone. Itu yang penting, bagaimana throttle itu bekerja, bagaimana maju, mundur, dan kiri kanan itu bekerja. Setidaknya teman-teman harus memiliki itu. Dan juga kalau ditanya drone bagus untuk pemula, saya bilangnya teman-teman bisa mencobanya dengan Tiniwhoop ya. Ada berbagai macam jenis drone, dan Tiniwhoop salah satunya adalah drone yang cocok untuk teman-teman jika ingin memulai drone FPV. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dimensinya yang cukup kecil ya, membuat drone ini bisa digunakan di dalam rumah. Teman-teman bisa memulai itu di rumah ya, memasuk ke sebuah gapnya itu menggunakan kursi ataupun meja. Saya rasa membantu teman-teman untuk bermain FPV ya. Itu akan melatih teman-teman untuk menyesuaikan diri dengan FOV kamera beserta dengan throttle manajemen. Itu yang sangat penting sekali untuk pemain-pemain pemula seperti kita. Nah, kita akan melihat pertanyaan keduanya kita. Pertanyaan keduanya adalah freestyle atau sinematik. Ini pertanyaan yang cukup bagus teman-teman ya, saya rasa. Nah, terkait dengan freestyle atau sinematik, mana yang lebih bagus? Saya rasa kedua tipe ini sama-sama bagus, yang memiliki kelebihan tersendiri masing-masing ya. Kalau kita mau berbicara freestyle dan sinematik itu, kita akan berbicara masalah dua hal ya. Yang pertama adalah masalah bakat ya. Teman-teman harus memiliki bakat, apalagi seperti freestyle dan segala macam. Terus yang kedua adalah waktu. Waktu untuk terbang freestyle dengan cantik itu kira-kira di sekitar 4-5 tahun ya. Teman-teman harus berjuang mati-matian, jatuh bangun untuk menciptakan sebuah penerbangan yang cukup bagus di penerbangan freestyle-nya teman-teman. Nah, jangan harap karena melihat YouTube yang cukup bagus, melihat freestyle di sana, dan teman-teman mencoba dan ingin memberikan video yang bagus. Itu jangan harap, karena mereka itu rata-rata sudah terbang kurang lebih 4-5 tahun untuk penerbangan pertamanya mereka dimulai. Nah, untuk sinematik saya rasa atau film look ya, dan nonton film ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat cantik untuk foto-foto tertentu, apalagi tempat-tempat penerbangan yang lokasinya cukup indah ya. Ini kita berbicara masalah bagaimana cara teman-teman mengambil sebuah objek yang cukup cantik dalam penerbangan. Kita tidak perlu terlalu banyak melakukan akrobatik di sini, karena di sinematik ini memang dikhususkan untuk drone yang sedikit lebih slow ya, namun dengan memiliki kualitas video yang cukup baik. Itu yang saya tahu. Nah, terkait dengan mana bagus antara freestyle dan sinematik, saya rasa keduanya itu memiliki karakter yang berbeda ya. Tergantung dari bakatnya teman-teman dan tujuannya teman-teman menggunakan drone FPV ini seperti apa. Apakah menciptakan video yang cukup bagus, atau memang teman-teman berbakat untuk membuat dan suka masalah freestyle. Itu tergantung dari teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini lebih ke rinci ya. FC apa yang bagus untuk digunakan ya? Pertanyaan kembali lagi, pertanyaannya sangat bagus. Saya rasa kalau kita berbicara FC yang bagus untuk kita ya, satu problemnya teman-teman,
ini yang terkait dengan budgeting ya. Saya rasa kalau masalah FC yang bagus itu sangat banyak sekali yang bagus ya. Tapi kalau untuk pemula seperti kita ya, mungkin semerek-merek Deaton Mamba ya, itu sudah cukup bagus dengan Matek ya. Saya rasa wardnya cukup banyak dan kita bisa memasang berbagai macam ward di sana. Karena pengalaman saya bermain Mamba dan Matek ini sangat cukup gampang ya untuk dilakukan setup ya. Itu untuk menengah ke bawah ya, saya rasa kurang lebih seperti itu. Namun teman-teman yang memiliki dana lebih ya, bisa menggunakan board yang saya rasa memang banyak dipakai oleh pilot-pilot profesional ya, seperti Flight One ya, FL1 ya, biasanya kita bilangnya seperti itu, atau mencoba KISS ya, KISS V2 yang digunakan oleh Mr. Stele ya. Saya tidak ada yang tidak tahu kalau Mr. Stele. Banyak sekali orang yang termotivasi untuk bermain freestyle oleh pemain Pro 1 ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. Yang tadi masalah budgeting. Jadi tergantung dari budgetingnya teman-teman. Kalau saya biasanya pemula-pemula seperti saya itu Mamba dan Matek itu sudah cukup menjadi pilihan bagus untuk kita. Oke, coba yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah ESC yang bagus itu apa? Ya, saya rasa kalau kita berbicara masalah part, ini berbicara masalah budgeting ya. ESC tersendiri ini ada berbagai macam ya. Yang saya ketahui ada namanya BLHeli-S ya, dan ada BLHeli 32 ya. Yang mana yang lebih bagus tentu saja ya, BLHeli 32 jauh lebih baik dibanding dengan BLHeli-S ya, karena memang secara produk memang BLHeli 32 ini memiliki banyak kelebihan dibanding dengan BLHeli-S. Semakin hari part itu kan jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Saya rasa kalau kita berbicara masalah ESC lama dan ESC baru, tentu saja ESC baru pasti lebih baik secara teknologi maupun secara mutu. Saya rasa singkatnya mungkin saya bisa bilang seperti itu. Namun BLHeli bukan berarti bahwa itu jelek ya, itu cukup bagus untuk kita ya, yang penerbangannya masih mungkin memulai atau baru mau merasakan seperti apa nikmatnya bermain FPV. Saya rasa BLHeli-S juga cukup mumpuni untuk kita. Untuk mereknya tersendiri itu sama ya, saya rasa Mamba juga ada, kurang lebih seperti itu. DYS mungkin juga ada ya. Terkait dengan BLHeli 32 ada banyak sekali, teman-teman bisa mencoba mengecek ESC tipe apa yang bagus dan tipe apa yang kurang. Cuma saya memberikan referensi saya bahwa sebenarnya kalau kita berbicara masalah part apa yang bagus, kita berbicara masalah budget ya. Saya rasa untuk ESC yang bagus antara BLHeli-S dan 32 untuk drone pemula ya, saya rasa dengan memiliki kemampuan pembeliannya itu menengah ke bawah, memulai dengan BLHeli-S adalah pilihan yang terbaik teman-teman. Saya rasa kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pertanyaannya kamera yang bagus ya. Kamera yang bagus dengan perkembangan kamera yang saya ketahui ya teman-teman ya, dengan kisaran harga yang cukup mudah atau terjangkau, kita bisa memilih sebuah dengan kamera dengan merek Caddx ya. Caddx cukup terkenal ya, baik kamera digital maupun kamera analog ya. Merek satu ini cukup terkenal saya rasa di kamera. Jadi untuk analog biasanya itu yang cukup bagus adalah tipe-tipe Ratel ya, itu cukup bagus sekali. Namun teman-teman yang mungkin pingin yang harga yang luar biasa bagus ya, saya memang harga bagus memang memiliki fasiliti yang sangat bagus pula ya. Bisa mencoba seperti Voxer atau Runcam ya, Runcam. Kalau Mr. Stele itu pakainya Razer ya, kalau tidak salah ingat saya. Atau mungkin sudah berubah. Saya tidak terlalu jauh mengikuti setiap pro pilot yang ada ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir pertanyaannya kita adalah VTX yang bagus. Nah, berbicara VTX ini adalah part yang cukup rentan ya saya rasa. Nah ada dua, nanti setelah ini saya berikan tips saja ya. Saya bahas dulu ini VTX. VTX ini adalah
bisa saya kategorikan ada dua, menengah ke bawah atau menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah dengan pilot-pilot pemula seperti kita itu bisa mencoba merek-merek AKK atau Ishin ya, atau Iflek juga ada ya. Jadi yang cukup terkenal sih di kalangan teman-teman pemain-pemain pemula ya seperti kita ya adalah AKK ya, dimana ada berbanyak sekali jenis dan model dan sudah dilengkapi dengan smart audio juga ya sekarang ya oleh AKK-nya. Jadi saya rasa untuk AKK cukup bisa diterima ya, saya rasa untuk menengah ke bawah dengan harga yang cukup terjangkau untuk teman-teman. Nah, namun teman-teman yang punya budget lebih ya, teman-teman bisa mengambil tipe seperti TBS ya, Unify ya, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau ini salah. Dan yang cukup laris saat ini dan banyak hasil positif atau rating positif dari beberapa pilot yang cukup bagus juga itu adalah Rasteng ya. Rasteng Solo itu sangat legendaris di kalangan teman-teman yang sudah berhasil, atau mungkin bukan kata berhasil sih, harusnya sudah mencoba beberapa kali gonta-ganti VTX ya, dan akhirnya hatinya itu jatuh kepada Rasteng ya. Tipe Solo ini banyak orang yang cukup memuji kebaikan atau hasil dari VTX 1 ini. Nah, untuk yang terakhir mungkin saya akan memberikan tips dan trik ya untuk bagi teman-teman yang pemula. Nah, dalam memilih sebuah kita bahas tadi ya, ada banyak tadi yang kita bahas termasuk dengan FC, SC, VTX, kamera dan ini. Nah, ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan dalam bermain drone FPV ya. Dalam pemilihan part-part ya, yang paling rentan adalah yang pertama ada controller ya. Saya rasa controller dengan memakai protokol ya, protokolnya itu yang saya rasa sampai dengan hari ini perkembangannya ya, ada yang namanya Express LRS ya, ada juga yang namanya TBS Crossfire ya, ada namanya Eversky R9M ya, yang 915 ya. Apapun itu saya rasa teman-teman harus membeli ya, saya menyarankan untuk membeli part ini yang cukup mumpuni teman-teman ya. Jadi kalau semisal saya mungkin yang cukup kecewa dengan kinerja Eversky 2,4-nya ya, bisa singkatnya adalah XM Plus dan segala macam ya. Saya kurang tahu apakah mungkin saya yang sial atau seperti apa. Saya rasa ini bukan sial ya, karena ini beberapa teman juga mengeluhkan hal itu, bahwa kecenderungannya terhadap loss itu sangat tinggi sekali sekarang. Saya kurang tahu apakah partnya atau dari sisi softwarenya yang sedikit ada bug ya, atau seperti apa. Namun kalau saya menyarankan ke teman-teman, dibanding dengan harga drone-nya atau mungkin teman-teman yang membawa kamera GoPro itu lebih rentan ya, saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan radio kontrol yang cukup bagus dengan modul yang cukup bagus ya. Yang bisa menjadi pilihan teman-teman itu seperti Express LRS yang cukup murah dan terjangkau untuk teman-teman ya. Express LRS saya juga menggunakannya itu. Saya tidak mempromosikan Express LRS ya teman-teman ya, namun dari hasil penggunaan saya selama beberapa bulan terakhir ini, protokol ini dengan modul yang sangat murah ini sangat layak untuk kita gunakan untuk sebagai pengganti 2,4 milik Eversky yang sudah lama. Kenapa saya bilang seperti itu? Secara harga modulnya ini Express LRS cukup terjangkau, bahkan bisa dibuat untuk teman-teman yang jago solder menyolder atau elektronika ya. Teman-teman bisa membuat, dan ini adalah freeware atau bisa teman-teman dapat secara gratis ilmunya ya. Namun teman-teman yang tidak bisa repot itu banyak sekali penyedia pelapar-pelapar lokal yang telah menjual. Teman-teman bisa memilih, ada dua ranknya, ada 2,4, ada yang 915 ya kalau tidak salah, ingat saya. Itu berbagai macam. Nah, dengan menggunakan beberapa bulan saya rasa ini patut untuk diberikan apresiasi. Saya memberi modulnya itu kurang lebih sekitar 500 ribuan ya, dengan harga receiver kalau tidak salah ingat saya 190.000. SC Plus di harga 210.000, itu jauh lebih mahal dibanding dengan Express LRS 2,4 sebesar 190. Kalau tidak salah ingat saya belinya 190.000 untuk satu
biji ya untuk receivernya. Saya menggunakan itu untuk rank yang biasa saya lalui dengan S11 itu sudah melampaui jauh lewat dari rank yang pernah saya lalui dengan S11. Saya tidak menerbangkan secara long range teman-teman ya, secara tinggi atau seperti apa, karena tergantung lokasi, saya tahu itu. Namun saya menggunakan ini di kota, di depan rumah ya, dengan berbagai macam signal wifi yang cukup mengganggu. Saya menggunakan itu dan sampai dengan hari ini belum pernah lost sekalipun menggunakan itu. Dan ini saya tidak bukan bahwa itu bagus atau tidak, tapi ini saya hanya meng-sharingkan beberapa pengalaman saya. Dibanding teman-teman membeli sebuah receiver yang mungkin saja membuat potensi jatuh, akan membuat teman-teman rugi banyak ya, saya bilangnya seperti itu. Harus beli part sana sini hanya karena kesalahan-kesalahan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilihan VTX. Pemilihan VTX itu menjadi fokus ke teman-teman. Kenapa? Karena ini berbicara masalah rank ya. VTX itu sangat rentan sekali ya, apalagi mungkin dimainkan di tempat-tempat yang cukup banyak gangguan signal seperti perkotaan dan mungkin gedung-gedung atau kayak tempat yang saya kurang tahu medan magnet mempengaruhi atau tidak secara ini, saya juga tidak mengerti itu. Namun banyak tempat seperti gudang-gudang lama atau seng dan segala macam itu sangat cukup mengganggu jika kita menggunakan VTX yang kurang baik ya. Jadi untuk pemilihan di sini saya sarankan teman-teman bisa menggunakan di Rasteng ya. Jangan pelit-pelit ya untuk membeli sebuah receiver dengan VTX ya. Karena keberhasilan atau jatuh tidaknya itu kebanyakan itu karena loss atau karena FPV feednya kita yang kehilangan ya. Kita kehilangan FPV feed sehingga kita jatuh, ataukah kita kehilangan kuat kita karena dia loss koneksi. Nah, saya tahu bahwa saat ini telah dilengkapi GPS dan bisa GPS rescue. Saya rasa dengan pemilihan VTX dari awal atau dengan radio kontrol yang di awal, saya rasa untuk memperkecil kemungkinan teman-teman menghadapi masalah loss koneksi atau FPV feed yang sangat buruk. Ya, itu sedikit tips trik untuk teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Saya rasa sharing kali ini sudah cukup panjang ya, kurang lebih kalau saya lihat dari ininya 17 detik ya sampai dengan video ini sekarang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Oke. Nomor WA juga saya sharingkan di atas ya, kalau tidak salah ada di tab atas untuk nomor WA-nya. Kita bisa sharing, namun tentu saja kalau saya tidak membalas atau mungkin tidak merespon, saya minta maaf sebelumnya karena mungkin saya dalam posisi bekerja. Karena harus diakui bahwa kita dihadapkan oleh 3 alam sekarang ya. Yang pertama dengan alam hobi ya, kita berada di alam hobinya kita ya. Yang kedua adalah alam bekerja atau kita sebagai seorang buruh bekerja. Yang ketiga adalah kita adalah seorang kepala keluarga. Nah, itu yang menjadi kita harus membagi waktu untuk ketiga dunia kita ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sekian dan terima kasih.